Pulau ini dipercaya sebagai tempat persembunyian Dajjal, dijuluki sebagai neraka dunia, memiliki banyak hewan-hewan berbentuk aneh, pohon-pohon menyeramkan, bahkan pohon-pohon di pulau ini bisa mengeluarkan darah segar dalam batangnya. Inilah misteri Pulau Socotra yang dipercaya sebagai tempat persembunyian Dajjal selama ini. Berbicara mengenai daerah unik, sebelumnya aku pernah bahas tentang Mahunik, lembah para kurcaci, yang memang didiami oleh orang-orang kerdil dan benar-benar ada di dunia nyata. Jadi buat kalian yang penasaran, nanti habis ini bisa nonton video aku sebelumnya. Pulau Socotra merupakan kepulauan kecil yang berada di Samudra Hindia, 80 km sebelah timur tanduk Afrika, dan 380 km selatan Jazirah Arab. Pulau yang berjarak 80 km dari Somalia dan masuk wilayah Yaman ini memiliki puncak tertinggi di Pegunungan Hegyr dengan ketinggian mencapai 1.503 meter dari permukaan laut. Nama Socotra diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya pulau kebahagiaan. Selain itu, Pulau Socotra juga dipercaya sebagai pulau tempat persembunyian Dajjal. Karena memang pulau ini tuh nyimpen banyak banget misteri. Ditambah lagi dengan keberagaman flora, fauna yang memang berbentuk aneh dan tidak bisa ditemui di pulau manapun selain di Socotra ini. Nah, salah satu yang terkenal adalah adanya pohon darah naga, berbentuk seperti payung dengan batang besar, serta daunnya seperti pohon cemara. Lalu saat batangnya ditebang, akan mengeluarkan getah atau cairan yang berwarna merah seperti darah yang mengucur. Banyak juga flora dan fauna yang memang hanya bisa ditemukan di Pulau Socotra. Bahkan sampai banyak yang bilang pulau ini tuh pulau alien, karena pulaunya sangat berbeda dengan wilayah lain. Ada sekitar 700 endemik, di mana 37% flora, 90% spesies reptil, dan 95% spesies siput darat yang hanya bisa ditemukan di Pulau Socotra saja. Dan hampir 1/3 organisme yang berada di pulau itu tidak dapat ditemui di pulau manapun, sehingga pada tahun 2008 UNESCO menetapkan pulau ini sebagai warisan dunia, agar keasriannya tetap terjaga dan agar hewan-hewan, flora, fauna yang ada di dalamnya tuh bisa terlindungi. Faktor lain yang membuat Pulau Socotra dikaitkan dengan keberadaan Dajjal adalah sebuah hadis riwayat Muslim yang menceritakan pertemuan salah satu sahabat Rasul, Tamim Ad-Dari, dengan Dajjal. Di mana singkatnya, pada suatu hari, Tamim Ad-Dari dan 30 temannya yang sedang berlayar terdampar di sebuah pulau. Setelah terombang-ambing di tengah laut, dan ia pun kemudian bertemu dengan pria raksasa atas petunjuk dari sebuah makhluk berbulu lebat bernama Jasaso. Tamim pada saat itu mengungkapkan jika pria raksasa tadi terbelenggu di sebuah pulau. Kedua tangannya terikat dengan lehernya dan di antara lutut dan kedua mata kakinya terikat dengan besi. Nah, dari situ akhirnya banyak yang percaya nih kalau Pulau Socotra adalah pulau yang paling memungkinkan sebagai tempat keberadaannya Jasasah tadi, hewan berbulu. Karena kan tadi udah dijelasin, pulau ini menyimpan makhluk-makhluk aneh yang gak ditemuin di pulau manapun. Selain itu juga, hal ini diperkuat dengan sebuah hadis sahih. Diketahui bahwa tempat Dajjal dikurung adalah Laut Yaman. Sampai nanti waktunya bebas, ia akan terkurung di sebuah Laut Syam atau Laut Yaman, di mana dikatakan Dajjal sudah ada sejak dulu. Dia berada di sebuah pulau yang sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terbelenggu oleh satu rantai dan memiliki umur yang sangat panjang. Nah, dari situlah banyak yang menduga jika Dajjal memang bersemayam di Pulau Socotra yang memang masih bagian dari Yaman. Nah, kebetulan Pulau Socotra juga dianggap sebagai tempat yang paling terisolasi di dunia karena letaknya yang sedikit aneh dan tertutup membuat banyak orang tidak tertarik untuk mengunjungi pulau ini. Pulau Socotra sendiri bukan satu-satunya pulau di wilayah itu karena ada 3 pulau lain, yaitu Pulau Abdul Quri, Pulau Samba, dan Pulau Darsa.
Namun meskipun terpencil, faktanya Pulau Socotra ini bukan pulau kosong yang tak berpenghuni, karena ada 60.000 orang suku Sokotri yang mendiami pulau ini. Rumah-rumah tradisional mereka terbuat dari batu dan beratap jerami. Selain itu, Pulau Socotra juga menyimpan banyak rahasia yang sangat menarik, termasuk cerita tentang Dajjal yang tadi kita bahas. Namun, kita harus selalu menjaga pemahaman yang sehat dan juga yang kritis terhadap informasi yang kita terima. Jangan sampai kita salah menafsirkan sesuatu atau jangan sampai masuk pemahaman yang salah kepada diri kita sehingga mengganggu keimanan kita. Nah, teman-teman, itu dia konten kali ini. Next kita bahas apa lagi? Silahkan komen di bawah ini.